Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Semoga anak-anak kelas 5 yang soli dan soliha dalam keadaan sehat selalu. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 3, pembelajaran kelima dan keenam. Sebelum belajar, mari berdoa. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillah, kita bertemu kembali di pelajaran tema 1, subtema 3. Pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar tentang tulang. Tulang sebagai alat gerak pasif yang mempunyai berbagai macam kelainan pada tulang. Baiklah anak-anak, di pembelajaran 5 dan 6 kita akan membahas tentang otot. Otot merupakan alat gerak aktif yang berfungsi untuk menjalankan dan melaksanakan kerja. Misalnya berjalan, mengangkat, memegang, berbicara, duduk, berdiri, makan, dan menggerakkan jantung. Macam-macam kelainan atau gangguan penyakit pada otot manusia. 1. Hipertrofi. Hipertrofi adalah kelainan otot yang membesar dan lebih kuat karena sel otot diberikan kegiatan atau aktivitas yang terus-menerus secara berlebihan. Hipertrofi biasanya dimiliki oleh atlet binaraga. Yang kedua, sakit pinggang. Sakit pinggang itu sering terjadi karena otot-otot dan ligamen di sekitar pinggang meregang. Yang ketiga, atrofi. Atrofi adalah kelainan otot yang terjadi sebagai akibat penurunan fungsi otot karena otot lemah atau kehilangan kemampuan untuk berkontraksi. Kelainan atau gangguan otot pada manusia yang keempat adalah stiff atau kaku leher. Kaku leher itu merupakan kelainan otot yang terjadi karena adanya peradangan otot trapesius leher akibat gerakan yang salah atau menghentak secara tiba-tiba. Berikutnya adalah terkilir atau keseleo. Terkilir adalah kelainan yang terjadi karena kerja otot antagonis yang menyebabkan gerakan otot kacau. Kelainan yang keenam adalah distrofi. Distrofi adalah penyakit kronis pada otot yang terjadi sejak anak-anak. Penyakit ini diduga merupakan penyakit bawaan atau genetis. Jadi ini merupakan terjadi karena keturunan. Yang ketujuh adalah tetanus. Tetanus merupakan kelainan otot yang disebabkan adanya infeksi bakteri Clostridium tetani. Yang kedelapan, fibriosis. Fibriosis adalah pembentukan jaringan ikat fibrosa, sel-sel otot, skelet, atau alat jantung yang mati karena suatu sebab akan diganti oleh jaringan ikat. Yang kesembilan adalah kram otot. Kram otot atau kejang merupakan kelainan yang terjadi karena kontraksi otot yang terus-menerus atau bekerja terlalu berat sehingga otot mengejang dan terasa sakit. Kesepuluh adalah hernia abdominal. Hernia abdominal adalah kelainan yang terjadi karena sobeknya dinding otot perut sehingga usus turun ke bawah dan masuk ke dalam rongga perut. Agar tidak terjadi adanya kelainan otot atau gangguan pada otot manusia, maka kita perlu berhati-hati. Berhati-hati merupakan suatu pencegahan, karena mencegah adalah lebih baik daripada mengobati. Dengan mengetahui berbagai kelainan dan gangguan pada otot manusia beserta penyebabnya, maka kita harus lebih berhati-hati dalam melakukan setiap gerakan dalam suatu kegiatan. Nah, sekarang anak-anak coba buka buku cetak halaman 189, yaitu judulnya Salah Bantal. Kemudian anak-anak silakan kerjakan tabel 3.11 ya. Di pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang komik. Agar dapat membuat komik lebih baik lagi, selain harus mengetahui pengertian komik, kalian juga harus tahu ciri-ciri komik yang baik. Berikut ini adalah ciri-ciri komik yang baik. 1. Hadir untuk menyampaikan cerita. Komik hadir untuk menyampaikan cerita dengan menggunakan teks dan gambar. Yang kedua, proporsional.
Keberadaan gambar dan teks yang berimbang membuat pembaca komik seakan-akan terlibat dan berperan langsung ke dalam cerita. Yang ketiga, menggunakan bahasa percakapan. Bahasa yang digunakan adalah bahasa sehari-hari yang mudah untuk dipahami, sehingga pembaca mudah mengerti dan memahami isi komik. Ciri komik yang berikutnya adalah yang keempat, bersifat kepahlawanan. Pada umumnya, isi cerita yang terdapat di dalam sebuah komik akan membuat pembacanya mempunyai rasa ataupun sikap kepahlawanan. Ciri yang berikutnya adalah penggambaran watak secara sederhana. Penggambaran watak dalam komik dibuat secara sederhana agar pembaca mudah memahami isi cerita dan menangkap pesan yang akan disampaikan dalam cerita. Yang terakhir adalah menyediakan humor. Kata komik berasal dari kata yang berarti jenaka. Nah, kita harus menjaga kesehatan organ gerak. Berikut ini adalah cara mencegah terjadinya kelainan pada organ gerak. 1. Untuk menghindari kelainan kaki berbentuk huruf O atau X yang merupakan bawaan sejak lahir, ibu hamil dianjurkan untuk memperbanyak mengonsumsi sayuran dan minum susu berkalsium. Yang kedua, agar terhindar dari artritis, sebaiknya kita selalu menjaga metabolisme asam urat dalam tubuh dengan membatasi makanan yang dapat memicu meningkatnya asam urat. Yang ketiga, agar terhindar dari kelainan lordosis, kifosis, dan skoliosis, sebaiknya kita melakukan olahraga secara teratur dan menghindari kebiasaan sikap tubuh yang salah. Misalnya dengan menerapkan posisi duduk yang benar dan menyangga tulang belakang dalam keadaan lurus saat tidur. Agar terhindar dari osteoporosis, kita dianjurkan untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang banyak mengandung kalsium dan diimbangi dengan olahraga teratur. Yang kelima, agar terhindar dari rakitis, kita dianjurkan untuk banyak mengonsumsi telur, susu, dan minyak ikan, serta berjemur di pagi hari. Pola hidup sehat dapat dilakukan dengan menjaga kebersihan tubuh, menjaga kebersihan lingkungan, dan menjaga kebersihan makanan. Selain itu juga harus melakukan olahraga teratur dan penerapan disiplin latihan. Dengan demikian, kesehatan akan selalu terjaga. Sekian pembelajaran hari ini, semoga dapat dipahami. Kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.